Hubung warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik bagian yang ketiga bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Nah, pertama kita pelajari dulu tentang induktansi. Nah, pada sebuah solenoida yang dialiri arus listrik, maka akan terjadi garis gaya magnet di dalam kumparan. Nah, pada saat disambungkan atau dihubungkan arus mengalir, maka tentu yang tadinya tidak ada fluks magnet menjadi muncul fluks magnet. Nah, perubahan itu akan menghasilkan GGL induksi. Nah, begitu juga ketika saklarnya dibuka, maka arusnya menjadi hilang. Berarti yang tadinya ada arus listrik menjadi tidak ada arus listrik, menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan. Yang tadinya ada fluks magnet menjadi tidak ada fluks magnet. Nah, perubahan itu menghasilkan GGL induksi. Nah, sehingga kalau ada sebuah kumparan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, lalu di sini dipasang lampu secara paralel dengan sebuah kumparan atau sebuah solenoida, maka pada saat disambungkan, nanti ada arus listrik mengalir, sehingga yang tadinya tidak ada garis gaya magnet menjadi ada garis gaya magnet. Jadi terjadi perubahan fluks di dalam kumparan. Begitu juga pada saat saklarnya dibuka, maka terjadi perubahan fluks juga. Yang tadinya ada garis gaya magnet menjadi tidak ada garis gaya magnet. Ketika saklar ditutup, lampu akan langsung menyala. Sebaliknya saat saklar dibuka kembali, ternyata lampu tidak langsung padam. Tetapi melalui redup dahulu baru padam. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena pada saat saklar ditutup, maka pada kumparan P ini akan mengalir arus listrik yang menyebabkan timbulnya perubahan fluks magnetik dari 0 menjadi nilai tertentu. Sebaliknya, pada saat saklar dibuka, arus listrik dalam rangkaian menjadi terputus. Akibatnya apa? Pada kumparan terjadi perubahan fluks magnetik dari ada menjadi tidak ada, menjadi 0. Maka perubahan itu pun menghasilkan GGL induksi dan menghasilkan arus induksi. Nah, GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan fluks magnetik yang ditimbulkan oleh rangkaian itu disebut dengan GGL induksi diri. Nah, jadi pada saat ini dibuka, nah nanti masih ada arus induksi yang mengalir ke lampu sesaat. Maka pada saat saklar dibuka kembali, ternyata lampu tidak langsung padam, tetapi melalui redup dahulu baru padam. Oke, nah berapa besarnya GGL induksi diri yang terjadi? Ya, ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan perubahan arus. Karena perubahan fluks terjadi karena perubahan arus listrik di dalam rangkaian tersebut. Maka dituliskanlah besarnya GGL induksi itu sebanding dengan laju perubahan arus listrik atau delta I per delta T. Kemudian di sini ditempatkan sebuah besaran yang disebut dengan induktansi, lambangnya adalah L. Nah, untuk perubahan yang sangat cepat maka dituliskannya menjadi L dI dt. L adalah induktansi, satuannya Henry. Kemudian delta I per delta T atau dI dt disebut laju perubahan arus. Jadi arus persatuan waktu. Maka di sini ampere per sekon satuannya. Kemudian epsilon ini adalah GGL induksi, satuannya volt. Ya. Nah, sekarang apa itu induktansi? Nah, jadi ada besaran baru yang disebut dengan induktansi pada kumparan. Nah, yang dilambangkan dengan huruf L. Nah, ini dari persamaan perubahan arus, kemudian ini dari hukum Faraday. Ya. Jadi GGL itu kan rumusnya min LDI dt atau min N d flux dt.
Sehingga bisa dituliskan seperti ini, LDI sama dengan ND flux, lalu diintegralkan menjadi integral LDI sama dengan integral ND flux, akhirnya menjadi LI sama dengan N flux, maka L-nya adalah N flux per I. Nah, sedangkan flux sendiri adalah B kali A. Nah, untuk solenoida, B-nya sudah pernah kita pelajari yaitu mu 0 I kali N dibagi dengan L. Ya. Maka I-nya bisa dicoret. Nah, I coret, persamaannya menjadi L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A dibagi dengan L. Nah, di mana N adalah jumlah lilitan, kemudian A-nya adalah luas kumparan satuannya meter persegi, kemudian L-nya adalah panjang kumparan atau panjang solenoidanya. Satuannya adalah meter. Oke, baiklah kita lihat berikutnya. Ini adalah contoh induktor. Ya, jadi komponen elektronika yang terdiri dari kumparan kawat ini atau solenoida bentuknya atau bisa bentuknya toroida ya. Ini disebut dengan induktor. Nah, induktor itu ada yang disebut dengan induktor yang nilainya tetap. Ini contohnya, simbolnya seperti ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan induktor variabel. Nah, ini alatnya, komponennya ini komponennya, dan ini ada tanda panah di simbolnya. Berarti ini dapat diubah-ubah nilainya. Oke, energi pada induktor, ya, itu rumusnya adalah integral dari GGL kali arus DT. Ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan GGL-nya adalah L dI dt, I dt, nanti rumusnya berubah menjadi LI DI. Nah, ini kalau diintegralkan menjadi setengah LI kuadrat. Nah, energi persatuan volume. U itu W per V, ya, energi per volume. Ini rumusnya setengah LI kuadrat dibagi volume. Nah, terus L-nya itu kan rumusnya mu 0 N kuadrat kali A dibagi L. Lalu V-nya adalah A kali L. Nah, A-nya dicoret. Ya, A-nya dicoret sehingga bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nah, A-nya dicoret tadi, L-nya menjadi kuadrat, N-nya kuadrat, I-nya kuadrat, A-nya habis. Nah, mu 0-nya bisa diganti jadi mu 0 kuadrat per mu 0. Nah, sedangkan mu 0 I kali N dibagi L itu kan sama dengan B di dalam solenoida. Karena ini kuadrat, maka bisa dituliskan ini jadi B kuadrat. Sehingga U persamaannya menjadi setengah B kuadrat per mu 0. Nah, baiklah kita lihat contoh soal nomor 1. Ini soal PP pertama tahun 83. Sebuah kumparan solenoid mempunyai induktansi 500 mH. Berarti ini L-nya. Dirubah dulu ke Henry, nah, berarti dibagi 1000 jadi 0,5 Henry. Besar gegel induksi diri yang dibangkitkan pada kumparan itu jika ada perubahan arus dari 100 mA menjadi 40 mA dalam waktu 0,01 detik secara beraturan sama dengan berapa volt. Oke, kita gunakan persamaan. Nah, GGL-nya adalah min L delta I per delta T. Ya. Nah, kemudian L-nya adalah 0,5 tadi ya, 500 mH. Kemudian kuat arus posisi akhirnya adalah 40 mA, 0,04. Awalnya 100 mA berarti 0,1, waktunya 0,01 detik. Maka diperoleh besarnya hasilnya adalah 3 volt. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Arus pada kumparan 500 mH berubah setiap saat menurut persamaan I sama dengan 2T kuadrat plus 4T min 3 ampere. Besar gegel induksi pada saat T 0,1 sekon adalah berapa volt? Nah, ingat kalau bentuknya persamaan, nah kita menggunakan rumus turunan ya. Nah, jadi penyelesaiannya GGL min L DI DT. Nah, tinggal dimasukkan. L-nya 500 mH, 0,5 Henry. Lalu kemudian turunan dari I. Kalau diturunkan kan ini jadi 4T plus 4. Ya.
Nah, sekarang GGL induksi pada saat T 0,1 sekon. Tinggal masukkan T-nya 0,1. Ya, 0,5 kali 4,01 tambah 4. Ini jadi 4,4 kali setengah, jadi 2,2 volt. Maka jawabannya adalah E. Kemudian nomor 3, sebuah solenoida mempunyai 500 lilitan N. Dialiri arus searah sehingga timbul fluks magnet 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika induktansi solenoida 0,4 Henry, maka arus yang mengalir besarnya berapa? Ya, tadi dirumuskan bahwa L itu sama dengan N flux per I. Ya. Jadi kalau tanya I, berarti N flux dibagi dengan L. Masukkan angkanya. N-nya lilitannya 500, fluxnya 2 kali 10 pangkat min 3, dan L-nya 0,4 Henry. Maka diperoleh nilai I-nya adalah 2,5 ampere, jawabannya D. Contoh soal nomor 4, ini soal SNMPTN 2011. Nah, kumparan induktansinya 700 mH. Besar GGL induksi yang dibangkitkan pada kumparan itu jika ada perubahan arus dari 200 mA menjadi 80 mA dalam waktu 0,02 sekon secara beraturan adalah berapa volt. Nah, ada perubahan arus dalam bentuk angka, maka kita gunakan nilai GGL rata-rata ya. Jadi L delta I per delta T. Oke, nah ini 700 mH 0,7. Nah, ini 80 mA akhirnya. Jadi 0,08 dikurangi 200 mA. Mula-mula ya 0,2 ampere, waktunya 0,02 sekon. Maka diperoleh GGL-nya adalah 4,2 volt. Contoh nomor 5, ini soal SIMAK UI tahun 2009. Nah, ada solenoida. Panjangnya 40 cm terbuat dari 1000 lilitan kawat dan luas penampangnya 1 cm persegi, dialiri arus 2 ampere. Berapakah energi yang tersimpan dalam solenoida ini? Nah, kalau energi kan tadi rumusnya setengah LI kuadrat. I-nya sudah ada, L-nya belum ada. Maka cari dulu berapa nilai L-nya. Nah, ini rumus L-nya kan? Mu 0 N kuadrat kali A dibagi L. Masukkan. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitannya ada 1000, N-nya dikuadratkan. Lalu kemudian A-nya, ini 1 cm persegi, rubah dulu ke meter persegi. 10 pangkat min 4. L-nya 40 cm, rubah ke meter 0,4. Maka diperoleh nilai L-nya adalah pi kali 10 pangkat min 4 Henry. Dan W-nya adalah setengah LI kuadrat, setengah kali pi kali 10 pangkat min 4 kali 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 2pi kali 10 pangkat min 4 Joule. Atau boleh ditulis pi-nya 3,14 kali 2 jadi 6,28 10 pangkat min 4 Joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya kita masuk ke induktansi silang. Ya. Jadi kalau di sini ada sumber tegangan, ini ada kumparan pertama, lalu kemudian ini di saklarnya diputus nyambung, begitu ya. Maka di sini akan terjadi perubahan fluks magnet. Nah, perubahan fluks magnet ini akan diterima oleh kumparan yang satu lagi, sebelah kiri. Sehingga ini akan menerima perubahan fluks dari kumparan yang pertama. Akibatnya ada arus pada kumparan yang kedua. Nah, ini dapat dilihat dari galvanometer jarumnya bergerak. Karena arusnya juga berubah-ubah, maka di kumparan kedua akan menghasilkan juga fluks magnet yang nilainya berubah-ubah yang diterima oleh fluks yang pertama. Akibatnya muncul juga di sini arus induksi akibat perubahan fluks yang diperoleh dari kumparan yang kedua. Maka inilah yang disebut dengan induktansi silang, ya, atau induktansi timbal balik. Oke. Nah, kalau induktansi silang, maka GGL-nya itu dirumuskan sama dengan min N delta I per delta T, atau dituliskan min M DI dt. Nah, ya, GGL pada kumparan kedua diperoleh dari perubahan arus pada kumparan pertama. GGL pada kumparan pertama diperoleh akibat perubahan arus pada kumparan yang kedua.
2. Maka ditulisnya menjadi M delta I2 per delta T atau M DI2 DT. Nah, sekarang kita lihat bahwa GGL pada kumparan 2 itu sama dengan MDI1 DT, itu akan sama dengan N2 deflux DT. Nah, N2 fluxnya berasal dari kumparan 1. Ya, masuk ke kumparan 2 atau diterima kumparan 2. Nah, sehingga bisa diperoleh seperti ini. MDI1 sama dengan N2 deflux 1. Lalu diintegrasikan, jadi MI1 sama dengan M2 kali flux 1, ya. Nah, sehingga M-nya menjadi N2 flux 1 per I1. Flux sendiri adalah B kali A, berarti B1 kali A. Ya. Lalu kemudian B-nya adalah mu 0 I 1N1 per L. Nah, kali dengan A. I-nya dicoret. Sehingga rumus M itu menjadi mu 0 N1 N2 kali A dibagi dengan L. Nah, M disebut dengan induktansi silang. Satuannya sama Henry. Ya. Oke. Kita lihat contoh ini soal UMPTN tahun 98. Sebuah toroida ideal hampa mempunyai 1000 lilitan dan jari-jari rata-ratanya 0,5 meter. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroida kedua. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroida tersebut. Penampang lintang toroida 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi dan arus listrik pada toroida berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam 1 detik. Maka di dalam kumparan timbul GGL imbas yang besarnya berapa? Nah, jadi ini kumparan. Nah, di dalamnya ada kumparan. Lalu ada kumparan lagi di luarnya, gitu kan? Nah, sehingga nanti terjadi perubahan flux. Satu dialami juga perubahan flux pada kumparan yang kedua. Karena bentuknya toroida, maka dibuat lingkaran lagi. Ya. Oke. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk induktansi silang, karena ada 2, maka M-nya dirumuskan mu 0 N1 N2 kali A per L. Nah, lilitannya kan 1000 dan 5. Ya. Nah, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Lalu luasnya, ini sudah ada 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian L, kalau toroida kan sama dengan 2pi R panjangnya itu, karena dia berupa lingkaran lagi. 2pi R jari-jarinya 0,5. Maka diperoleh M-nya 4 kali 10 pangkat min 6 Henry. Kemudian GGL induksinya adalah M delta I per delta T. Tinggal kita masukkan. Ya, 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini 9 min 7. Delta I-nya setiap detik, berarti T-nya 1. Maka diperoleh hasilnya menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 volt. Atau ditulisnya 8 mikrovolt besarnya. Oke, baiklah kita masuk berikutnya ke transformator. Nah, ini contohnya transformator ya yang sering digunakan. Nah, ini kalau yang besar di pembangkit listrik ya. Di mana transformator ini fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik ya. Nah, yang menaikkan disebut step up dan yang menurunkan disebut dengan step down. Oke. Nah, bagaimana transformator bekerja? Nah, transformator itu menggunakan arus bolak-balik. Karena arus bolak-balik, maka nilainya berubah-ubah. Akibatnya di dalam kumparan primer itu terjadi perubahan flux magnet yang kemudian diterima oleh kumparan sekunder. Sehingga terjadi GGL induksi pada kumparan sekunder, akhirnya muncul arus induksi pada kumparan sekunder. Ya, sehingga bisa menyalakan lampu atau alat elektronika yang lain. Oke ya. Nah, kita lihat dari hukum Faraday dulu, bahwa GGL itu ternyata sebanding dengan jumlah lilitan. Nah, pada transformator, maka dituliskanlah perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder, itu sebanding dengan jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder.
Nah, dari sini nih, E sebanding dengan N. Maka tegangannya berbanding lurus. PP banding PS sama dengan NP banding NS. Kemudian untuk transformator yang ideal, disebut ideal berarti pada saat transmisi daya dari primer ke sekunder, tidak ada energi yang hilang. Ya, berarti daya pada sekunder sama dengan pada primer. Nah, daya itu kan Pi kali I. Sehingga muncullah persamaan Pp per Ps sama dengan Is per Ip. Nah, ini untuk transformator yang ideal. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat terjadi transmisi daya dari primer ke sekunder, itu ada energi yang hilang berubah menjadi kalor. Sehingga akibatnya ketika ada kehilangan energi, nah daya pada sekunder menjadi lebih kecil daripada daya pada primer. Nah, selisihnya itu berubah menjadi kalor. Jadi PP min PS sama dengan daya yang berubah menjadi kalor. Nah, sehingga muncul istilah yang disebut dengan efisiensi pada trafo. Efisiensi adalah output dibagi dengan input. Outputnya kan sekunder, inputnya adalah primer. Maka rumusnya efisiensi adalah daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Nah, atau dayanya kan Pi kali I. Nah, rumusnya menjadi efisiensi sama dengan PSIS per PPIP kali dengan 100%. Lalu tadi Pi itu sebanding dengan N. Sehingga rumusnya bisa diganti PS per PP-nya menjadi NS per NP. Maka efisiensi boleh juga dituliskan dalam bentuk NS kali IS N bagi NP kali IP kali dengan 100%. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1, soal Eptanas tahun 88. Sebuah trafo mempunyai efisiensi 80% jika tegangan primernya 110 dan tegangan sekundernya 220 volt, arus primer 0,5 ampere, maka arus sekundernya adalah berapa ampere? Oke, kita gunakan rumus efisiensi tadi, PSIS per PPIP kali 100%. Tinggal kita masukkan. Nah, efisiensi 80%, tegangan sekundernya kan 220, tegangan primernya 110, lalu arus primernya 0,5. Ya. Oke, maka kita bisa mendapatkan nilai IS. Maka diperoleh IS-nya 0,2 ampere, jawabannya C. Kemudian contoh nomor 2, ini soal Eptanas tahun 2000. Yang diketahui adalah perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder. Nah, itu 2:1, efisiensinya 80%, arus keluaran berarti sekunder, 8 ampere. Maka arus primernya adalah berapa? Nah, karena diketahui adalah lilitan dan kuat arus, maka efisiensi dinyatakan dalam bentuk lilitan dan kuat arus. Jadi efisiensi sama dengan NS kali IS dibagi NP kali IP kali dengan 100%. Tinggal dimasukkan. Nah, efisiensinya 80%. Nah, perbandingan primer sekunder jumlah lilitannya 2:1. Lalu arus keluaran berarti IS-nya 8, maka kita bisa mendapatkan nilai IP. Maka IP-nya sama dengan 5 ampere, jawabannya C. Kemudian soal UMPTN tahun 99, nih, contoh soal nomor 3. Diketahui pertama adalah perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder. 1:4, tegangan dan arus masukan berarti primer ya, 10 volt 2 ampere. Daya rata-rata berubah jadi kalor 4 watt. Tegangan keluaran berarti sekundernya adalah 40 volt. Maka kuat arus keluarannya atau sekunder bernilai berapa ampere. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Daya yang berubah menjadi kalor itu daya primer dikurangi daya sekunder. Daya sendiri adalah Pi kali I. Tinggal kita masukkan. Nah, yang berubah jadi kalornya 4 watt. Tegangan primernya 10 volt. Arus primernya 2 ampere. Tegangan sekundernya 40 volt, maka arus sekundernya bisa kita tentukan, yaitu sebesar 0,4 ampere. Lalu contoh nomor 4, ini soal SBMPTN 2015. Seorang siswa menginginkan arus listrik AC 2 ampere. Ia memiliki baterai 1 ampere dan transformator ideal jumlah lilitannya 100 dan 200. Ia menghubungkan lilitan 200 dengan baterai. Ternyata
ia tidak mendapatkan arus yang diharapkan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah apakah mengganti baterai, mengubah hubungan lilitan, mengganti dengan trafo ideal jumlah lilitannya diganti, atau mengganti dengan trafo yang efisiensinya 90%. Nah, kita lihat. Oke. Nah, yang pertama, V dengan N itu berbanding lurus. Oke. Nah, untuk trafo ideal, maka PP-PS sama dengan IS-IP. Atau boleh NPNS sama dengan IS-IP. Ya. Nah, NPNS-nya, kemudian diketahui ini IS-nya adalah 2 ampere yang diinginkan keluarannya. Sudah, ya. Kemudian, baterai adalah sumber DC. Sedangkan trafo berfungsi jika arusnya berubah-ubah. Berarti harus mengganti baterai dengan sumber AC. Ya. Kemudian kita masukkan tadi ya. Ini lilitannya 200 dan 100. Lalu ini 2 ampere dibagi IP, maka IP-nya sama dengan 1 ampere. Ya, berarti jawabannya adalah mengganti baterai 1 ampere dengan sumber arus AC 1 ampere. Maka jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 5, ini soal SBMPTN sama tahun 2015. Seorang siswa menginginkan daya listrik AC 24 watt menghubungkan trafo ideal dengan jumlah lilitan 100 dan 200 dengan baterai 12 volt. Ternyata ia tidak mendapatkan daya listrik yang diharapkan. Ia mendapati daya listriknya sekian watt, ya 48 watt atau 24 atau 12 atau 0. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, trafo itu berfungsi kalau arusnya berubah-ubah, ya. Oke, tadi dihubungkannya dengan baterai 12 volt. Nah, karena baterainya 12 volt, ya, sedangkan baterai adalah sumber DC yang arusnya tetap, maka tidak terjadi perubahan fluks di dalam kumparan. Akibatnya apa? Tidak menghasilkan gegel induksi dan arus induksi pada kumparan sekunder. Maka, akibatnya daya listrik pada kumparan sekunder akan bernilai 0 karena tidak ada arusnya. Nah, jawabannya adalah E. Ya, contoh soal nomor 6, simak UI 2013. Sebuah trafo digunakan untuk mengubah tegangan 250 volt ke tegangan yang diinginkan. Efisiensi transformator 90%. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lemari es berdaya 75 watt 100 volt. Kuat arus pada kumparan primer adalah berapa ampere? Oke. Penyelesaiannya kita lihat. Pertama, rumus efisiensi karena diketahui efisiensinya. Nah, PS IS dibagi PP IP kali 100%. Lalu tadi dihubungkan dengan lemari es 75 watt, berarti ini adalah daya sekundernya. Nah, ini ya. Jadi ini daya sekundernya. Berarti ini 90% daya sekunder. Ini 250 ya. Tegangan primernya, kuat arus primernya adalah dicari kali 100%. Daya sekundernya adalah 75 watt. Nah, oke. Maka kita bisa dapatkan nilai IP, yaitu 0,333 ampere. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 7. Ini soal SNMPTN tahun 2010. Sama nih, ada tabel pada trafo, ini yang primer, dan ini yang sekundernya. Nah, berdasarkan data dalam tabel di atas, maka nilai X dan Y adalah berapa? Nah, ya. Jadi kalau tidak ada efisiensi, berarti dianggap ideal. Nah, penyelesaiannya pertama N dengan I. Nah, ini kan. Untuk mencari X kan ini NP ya. Dengan I. I-nya sudah lengkap semua, dua-duanya ada. Oke, kita masukkan. Nah, X, NP-nya, lalu NS-nya adalah 50, IS-nya 50, dan IP-nya 2 ampere. Sehingga diperoleh nilai X adalah 1250. Ya. Kemudian untuk mencari nilai Y berarti PS. Nah, PP per PS sama dengan IS per IP. Jadi PP-nya 240 per Y, IS-nya 50 dan IP-nya adalah 2. Sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 9,6 volt.
Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 8, ini soal UGM tahun 2004. Nah, di sini ada trafo 4.000 lilitan, primernya sekundernya 2.000 lilitan. Ini 2 ampere primernya dan sumbernya 200 volt. Efisiensinya 50%. Dihubungkan dengan lampu L. Besarnya hambatan lampu berapa? Gitu ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, pertama kita gunakan rumus perbandingan V dengan N ya. Nah, ini PP-nya 200, PS-nya belum tahu, lalu perbandingan lilitannya adalah 4.000 dan 2.000. Sehingga diperoleh PS-nya adalah 100 volt. Kemudian kita gunakan rumus efisiensi daya sekunder bagi daya primer kali 100%. Oke, efisiensinya 50%, PS-nya 100 volt, ini sudah kita dapat. IS-nya nggak tahu, kemudian PP-nya 200, IP-nya adalah 2 ampere, yang sebelah kiri ini ya. Maka diperoleh IS-nya adalah 2 ampere. Ditanya adalah hambatan pada lampu. Nah, lampu terletak di sekunder. Maka kita gunakan R itu sama dengan V per I pada sekunder. Ya, Pi-nya 100, lalu I-nya adalah 2 ampere. Maka diperoleh hasilnya 50 ohm, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian contoh soal nomor 9, soal SIMAK UI tahun 2010. Perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder 1:5. Tegangan dan kuat arus inputnya berarti primer 20 volt dan 3 ampere. Daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada trafo tersebut adalah 5 watt. Dan tegangan keluarannya adalah 40 volt, maka kuat arus keluarannya bernilai berapa ampere. Nah, oke. Tadi sudah kita tuliskan bahwa daya yang berubah menjadi kalor adalah selisih antara daya primer dikurangi daya sekunder. Daya adalah Pi kali I. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, yang berubah jadi kalornya kan 5 watt. Lalu PPIP-nya ini 20 volt, 3 ampere pada primer. Sekundernya 40 volt. Maka dapat nilai I primernya adalah 55 per 40 ampere atau 11 per 8 ampere. Jadi jawabannya D. Kemudian yang terakhir ini nomor 10. Sebuah transformator step up menaikkan tegangan dari 50 volt menjadi 200 volt. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 60 watt daya sekundernya ya. Efisiensi trafonya adalah 60%. Maka besar kuat arus yang melalui kumparan primer adalah berapa ampere? Oke, penyelesaiannya pertama dari rumus efisiensi ya. Ini efisiensinya 60%. Pi-nya kali I pada sekunder diganti dengan daya karena diketahui daya lampu. Ini berarti pada sekunder. Ya. Lalu pada primer tegangannya 50 volt kali IP-nya dicari kali 100%, maka diperoleh IP-nya adalah 2 ampere. Jadi jawabannya adalah C. Ya, demikianlah materi hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.